Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Leli dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyajikan presentasi tentang analisis perhitungan tarif kamar rawat inap rumah sakit dengan metode Activity Based Costing System. Perkenalkan, saya Gina Patriani Manuputi dengan NIM 1811606 dan rekan saya. Saya Titis Apriliani Puji Astuti dengan NIM 181043. Dengan saya Nur Soleha dengan NIM 181025. Dengan saya Firda Nur Hasana dengan NIM 18116011. Topik yang pertama, arti penting activity based costing. Yang kedua, tahapan dalam menerapkan activity based costing. Yang ketiga, mengaitkan metode activity based costing dengan pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Yang keempat, implementasi activity based costing pada perusahaan. Kelima, faktor keberhasilan kendala activity based costing. Next. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saudari Titis. Ya, yang pertama di sini ada pengertian dari activity based costing. Activity based costing adalah metode perhitungan yang menerapkan konsep aktivitas akuntansi dengan tujuan menghasilkan perhitungan harga pokok yang akurat. Tidak hanya informasi harga produk yang dihasilkan dalam sistem activity based costing, tapi juga memberikan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya, serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Soleha. Baik, di sini tahapan dalam menerapkan activity based costing itu terdapat dua. Yang pertama, menghitung harga pokok jasa rawat inap berdasarkan sistem akuntansi biaya tradisional, yaitu satu, menghitung proporsi fixed cost, variable cost, dan semi variable cost tiap kelas kamar rawat inap. Yang kedua, menjumlahkan fixed cost, variable cost, dan semi variable cost tiap kelas kamar rawat inap. Dan yang kedua, menjumlahkan fixed cost, variable cost, dan semi variable cost tiap kelas kamar rawat inap. Terdapat pertama mengidentifikasikan aktivitas, kasihkan cost driver. Yang keempat, menentukan tarif per unit cost driver. Untuk menentukan tarif per unit dihitung dengan rumus tarif per unit cost driver sama dengan jumlah aktivitas per cost driver. Dan yang terakhir, membebankan biaya ke produk dengan menggunakan tarif cost driver dan ukuran aktivitas, yaitu BOP yang dibebankan sama dengan tarif per unit cost driver dikali cost driver yang dipilih. Metode activity based costing tarif per kamar sama dengan cost rawat inap ditambah laba yang diharapkan. Membandingkan perhitungan harga pokok kamar rawat inap menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional dengan perhitungan harga pokok kamar rawat inap menggunakan perhitungan activity based cost system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Firda. Untuk mengaitkan metode ABC dengan pencapaian keunggulan bersaing perusahaan, di sini ABC dipersepsikan berdasarkan 4 faktor, yaitu pertama, kinerja secara keseluruhan, kedua, metode alokasi biaya strategis, ketiga, peningkatan efektivitas, dan yang keempat, peningkatan efisiensi. Dan hasil adalah ABC sebagai ukuran metode strategi dalam alokasi biaya, meningkatkan efektivitas dan meningkatkan efisiensi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan setelah mengadopsi ABC mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya profit perusahaan. Next. Menurut Denisa Putri, ada 5 langkah dalam menentukan harga pokok rawat inap berdasarkan activity based costing system, yaitu pertama, mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktivitas ke dalam berbagai aktivitas. Dan di sini juga ada elemen-elemen biayanya. Dalam kelompok unit level activity terdiri dari biaya listrik, air, dan telepon dengan jumlah
20.965.880 sekian. Lalu dengan biaya konsumsi pasien dengan 1.363.163.236 rupiah. Batch related di sini ada kelompok related activity cost dengan biaya kebersihan senilai 12.943.342 rupiah. Lalu ada biaya admin dengan 181.048.411 rupiah. Biaya bahan jumlah 833.747.047 rupiah. Lalu di sini ada sustaining cost activity, terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya laundry sebesar 10.664.801 rupiah, biaya bangunan, biaya pemeliharaan bangunan sebesar 124.035.866 rupiah, dan yang terakhir biaya penyusutan bangunan senilai 1.651.241.241.060 rupiah. Jadi total keseluruhannya senilai 4.023.996.346 rupiah. Selanjutnya, yang kedua ada mengidentifikasi cost driver. Di sini ada 3 cost driver yang digunakan dalam menentukan tarif jasa rawat inap. Yang pertama dengan ada jumlah hari rawat inap, lalu kedua jumlah pasien, ketiga jumlah porsi konsumsi pasien, dan yang terakhir luas lantai. Next. Untuk mengidentifikasi yang ketiga menentukan tarif per cost unit, tarif per unit cost driver dapat dihitung seperti yang ada di bawah, jumlah aktivitas dibagi cost driver. Lalu yang keempat, membebankan aktivitas pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas ke setiap kamar dihitung dengan rumus sebagai berikut. BOP yang dibebankan sama dengan tarif per unit cost driver dikali cost driver yang dipilih. Perhitungan tarif masing-masing tipe kamar dengan metode ABC dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tarif per kamar sama dengan kos rawat inap ditambah di sini ada perhitungan biayanya pada tabel 5 dengan tarif jasa rawat inap VIP 1 ada biaya listrik, air, dan telepon dengan cost driver 25.000 sekian dengan jumlah 2.457.000 sekian. Lalu ada biaya konsumsi pasien dengan 1.368. Totalnya 290.836.000 sekian. Dengan tarif cost drivernya 75.285 rupiah dengan jumlah 26. Dengan total 1.976 sekian. Terus ada biaya administrasi dengan total 76.000 sekian dengan jumlah 487.
totalnya Rp37.124.000 sekian. Lalu ada biaya bahan habis pakai dengan jumlah 74.702 dengan jumlah cost drivernya 2.456, totalnya 183.468.000 sekian. Lalu ada biaya laundry dengan cost drivernya 955 sekian dengan cost driver 2.004.306.000 sekian. Lalu ada biaya penyusutan bangunan dengan cost drivernya 148.000 sekian, jumlahnya 2.456. Jadi totalnya itu 363.521 sekian. Jadi total biaya VIP 1 sebesar 970.139.470. Ada 2.456 hari. Jadi tarif rawat inap per kamarnya senilai Rp395.007. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gina. Yang kelima, perbandingan metode akuntansi biaya tradisional dengan metode ABC dalam penentuan tarif kamar rawat inap. Di sini ada kelasnya itu dibagi 5, dan tarif tradisionalnya itu di VIP pertama ada 400 sekian, VIP 2 300 sekian, kelas 1 200 sekian, kelas 2 100 sekian, kelas 3 83 sekian. Dan di tarif ABC-nya itu VIP sebesar 300 sekian, VIP 2-nya 300 sekian, kelas 1 300 sekian, kelas 2 100 sekian, kelas 3-nya 100 sekian, dan masing-masing itu mempunyai selisihnya. Yang di VIP pertama itu ada 31.000 sekian, VIP 2 56.000 sekian, kelas 1-nya 193 sekian, kelas 2-nya 47.000 sekian, dan kelas 3 79.000 sekian. Next. Kesimpulan akan dilanjutkan oleh Saudari Titis. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu Rumah Sakit Wijaya Kusuma dalam menentukan tarif jasa rawat inap menggunakan metode unit cost. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan rumah sakit dalam menggunakan metode unit cost adalah tarif pesaing dan keadaan sosial masyarakat umum, serta karena metode tersebut sebagai dasar perhitungan dalam melakukan tarif jasa rawat inap lebih mudah dalam melakukan perhitungannya. Perhitungan jasa rawat inap menggunakan metode activity based costing memberikan hasil terjadi antara tarif jasa rawat inap yang berlaku di rumah sakit ini dengan metode activity based costing disebabkan karena pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk. Unit cost biaya overhead pada masing-masing produk hanya dibebankan. Selanjutnya ada faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan metode ABC. Yang pertama, dukungan penuh dari manajemen tingkat atas mengenai implementasi ABC ini, serta adanya integrasi IT yang baik dalam perusahaan, sehingga informasi dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam penerapan ABC dapat diperoleh dengan mudah. Yang kedua, pelatihan atau training yang dapat membantu pegawai mengerti apa sih metode ABC itu, terus langkah-langkah penerapannya bagaimana, dan juga keunggulannya dalam penerapan metode ini. Terus yang ketiga, adanya keterkaitan antara ABC dengan peningkatan kualitas serta dukungan kultur perusahaan seperti orientasi, hasil orientasi tim, perhatian terhadap detail dan level inovasi perusahaan. Dan yang terakhir, tidak adanya inisiatif lain yang berkompetisi dengan ABC dalam memanfaatkan ketersediaan sumber daya, baik itu uang, waktu, serta komitmen dari masing-masing personel.
Selanjutnya, selain faktor yang tadi ada juga faktor kendala. Faktor kendala dalam mengimplementasikan metode ABC yaitu metode ini pengembangan activity based costing-nya dapat dibilang mahal. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 tahun sampai activity based costing belum termasuk biaya iklan, promosi, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.